Saya Florensana Cice, NIM 19104170009, kelas pagi C, Prodi Manajemen Universitas Pancawakti Pontianak. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen distribusi internasional. Pengertian manajemen distribusi internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warren J. Kagan 2003, saluran di pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan. Yang kedua, menurut Kotter, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. A. Anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, A. Agen. Perusahaan agen dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, perusahaan manajemen ekspor. Yang kedua, agen ekspor. Yang ketiga, asosiasi web pemerek. Yang keempat, agen komisioner. B. Pedagang perantara. Adapun beberapa jenis pedagang perantara antara lain, yang pertama, pedagang ekspor. Yang kedua, koperasi pengekspor. Yang ketiga, pemasok ekspor. 2. Distribusi langsung. Distribusi langsung dibagi dalam 4 bagian. A. Distribusi langsung melalui agen. B. Perwakilan agen. C. Agen pembelian. D. Pialang ekspor. 3. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. A. Distributor ekspor. B. Pengecer luar negeri. C. Pemborong ekspor. 4. Saluran distribusi milik perusahaan. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Antara lain, yang pertama, untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan. Yang kedua, dapat mengontrol pendistribusian luar negeri secara penuh. Yang ketiga, tidak ada saluran distribusi lain yang tersedia. 5. Pasar kelabu. Pasar kelabu merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk internasional, di mana distributor barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Pasar kelabu biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. B. Keputusan desain saluran. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain, yang pertama, menganalisa kebutuhan konsumen. Yang kedua, menentukan tujuan saluran. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif utama. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, antara lain, distributor intensif. Yang kedua, distributor eksklusif. Yang ketiga, distributor selektif. 4. Mengevaluasi alternatif utama. 5. Pemilihan anggota saluran. Ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran massa internasional, antara lain, yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedepannya. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatannya, kemauan dan kesiapan menghadapi risiko yang mungkin muncul. B. Jaringan dan hubungan yang baik. Dalam pemilihan anggota saluran pemasaran internasional, sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkungan pemerintah dan lingkungan bisnis di negara tersebut. C. Komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang kebutuhan anggaran pemasaran dengan bisnis lain. 6. Pengendalian anggota saluran. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran atau channel power, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis channel power itu antara lain, yang pertama, kekuatan koersif. Yang kedua, kekuatan penghargaan. Yang ketiga, kekuatan resmi. Yang keempat, kekuatan acuan. Sekian materi kita pada hari ini mengenai manajemen distribusi internasional.